Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gue kangen banget sih sama kalian nih. Oke, kali ini gue bakalan banyak banget ngebacot ya. Gue harap kalian bakalan bisa nemenin gue untuk malam ini, agar untuk menyampaikan unek-unek gue, hasil pikiran gue, hasil apapun yang gue dapetin di hari ini. Oke, dan saya itu sorry banget karena gue baru bisa nemenin kalian karena beberapa event atau kegiatan gue yang cukup lumayan padat. Oke, kita langsung masuk aja ke intinya. Pada pembahasan ini kita bakalan banyak membicarakan tentang bagaimana perkembangan Bitcoin dan cryptocurrency yang lainnya, dan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Oke, kita bakalan bedah di video kali ini. Oke, yang pertama gue mau informasikan ke kalian bahwa saat ini kondisi market yaitu memang lagi drop banget ya. Drop banget, pakai banget ya. Kalau udah pakai banget berarti memang lagi rugi banget itu. Ya nggak sih? Ngaku lu anjirnya. Jangan ngeles lu. Dah. Oke, pada intinya kita mengalami kerugian yang cukup lumayan parah gitu kan. Banyak teman-teman gue yang di grup dan komunitas-komunitas gue juga, wah gila ini kayak, wah udah pada menjerit, bang tolong help me. Wah gue nggak bisa anjir, gue aja kayak kalah ini, maksudnya gue kecuri haluan gitu. Ya karena gue kiranya sebenarnya itu besok atau dalam artian tuh 2 atau 3 hari ke depan imbasnya, karena ada beberapa data yang bakalan rilis dan itu cukup lumayan penting banget gitu. Makanya gue bilang kayak oh ya mungkin 2 hari ke depan lah kayak gitu gue pikir. Malah kena banting kan tadi malam. Wah gila banget tuh gue. Seperti itu. Oke, dan saat ini kalau misalkan kita mau melihat dari kondisi Bitcoin sendiri, 24 jam terakhir dia mengalami penurunan 5,91% dalam tag video ini. Tapi padahal tadi dia menyentuh bisa sampai 14 atau 17% ya di beberapa jam terakhir itu gitu kan. Nah, dan kalau misalkan kita melihat di sini sebenarnya adalah volumenya juga itu sangat kecil banget ya. Kecil 24 jam. Kalau untuk volume tuh gede, cukup lumayan gede. Tapi yang jadi persoalannya adalah market cap pasarnya ini cukup lumayan sedikit banget gitu guys. Dan ini berbahaya. Sedikit warning juga untuk kita semua gitu. Oke, data apa aja sih sebenarnya Bang yang kita bakalan kupas kali ini? Yang pertama, kita pastinya gue mau informasiin tentang emosional atau psikologis daripada kondisi market itu sendiri. Yang pertama, kalian harus perhatikan yaitu psikologisnya saat ini itu memang mengalami kelabilan ya. Kalau misalkan kalian lihat kemarin ya itu 20-23% dan saat ini dia mengalami kenaikan atau setidaknya kayak emosionalnya tuh kayak ada rasa ketakutan dan ada rasa takut ketinggalan itu juga ya lagi membara-bara banget nih ya saat ini gitu kan. Karena kenapa? Ya itu karena di luar sana ya, bahkan di gua pun juga dan teman-teman gua juga pun itu berdebat ini sebenarnya bakalan drop atau bakalan ngerites dulu nih gitu atau ngejemput dulu gitu kan gitu, karena banyak banget guys. Jadi banyak banget nih yang pikiran apa kode-kode atau detailing yang kita bisa dapetin dari data-data ini. Pokoknya tenang aja, gue bakalan share ke kalian. Yang penting kalian udah harus tahu dulu. Yang pertama adalah psikologis dari market saat ini itu memang mengalami kelabilan naik dan turun. Oke, itu yang pertama. Tapi masih dalam kondisi ekstrim ya. Pada intinya tuh masih dalam tetap ketakutan ya. Itu intinya, oke. Nah, terus yang kedua yang gue tadi udah sempat bahas di depan awal-awal, yaitu yang gue bilang bahwa gue tuh sebenarnya berharapnya Bitcoin ini crash itu ketika 2 atau 3 hari ke depan. Karena kenapa ya gitu kan. Kalau misalkan hari ini, oke, hari ini itu tuh sebenarnya sangat memang lumayan penting. Bahkan di sini juga ditandain ada bintang 3, banteng 3 ya untuk AI shortnya ya, term energy outlooknya. Jadi ini bakalan juga berpengaruh karena ya namanya juga dunia energi ya, mau gimana pun itu juga penting banget buat kita. Nah cuman gue tuh kayak ya udah kayak biasa-biasa aja gitu kan.
Nah, ternyata yang paling gua mau apa ya? Maksudnya gue tuh kayak wah ini pasti bakalan anjlok harganya di sini gitu kan. Yaitu di saat di sini guys, di sini udah banyak banget ya Thursday besok ya tepatnya. Di sini bahkan tuh di sini ada banteng tiga berderet-deret. Pertama inisial Jobless. Itu yang pertama diklaim. Kita nggak tahu datanya bakalan keluar seperti apa. Terus yang kedua si jempol ini atau si jempol ini itu dia bakalan speak up bahkan dikasih banteng tiga. Dan yang paling terakhir yaitu crude oil inventory-nya ini. Ini juga penting banget. Makanya gue bilang ini kayaknya bakalan besok atau 2 hari lah gitu kan. Imbas merembet seperti itu bakalan drop nih gitu kan. Karena target gue itu 17.600 ya. Bentar gue lihat dulu. Di sekitar angka tadi gue buatin. Aduh, hilang guys. Sabar ya. Di 18.000 ya. Di 18.000 sih untuk tahap terakhir ini dengan harga yang saat ini sebenarnya di 18.600. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi yang awalnya memang kita berlika-liku di 19.700 ya, itu udah kayak ya udahlah wajar gitu kan. Nah, cuman yang ini dia yang data yang gue bilang itu yang gue tunggu-tunggu bakalan ini membuat drop karena gue bakalan tahu bahwa si jempol ini kalau speak up dan kalau misalkan kita melihat gerak-geriknya kalau dia tuh kayak pesimis atau segala macam udah market itu pasti bakalan anjlok guys. Seperti itu ya. Menarik banget sih ini. Aduh. Debar-debar. Nah, terus yang ketiga, data yang gue mau share ke kalian adalah gue mau informasikan ulang tanggal 20 sampai tanggal 21 itu rapat FOMC di Amerika Serikat dan ini juga mempengaruhi kondisi market yang cukup lumayan penting kalian harus waspadai. Oke? Gitu. Nah, dan sedikit catatan yang gue dapat ya, sedikit catatan, ternyata crypto total market ini ya, ini ada perkembangannya datanya dari 2018, 2020, 2022. Ternyata saat ini crypto total market cap itu adalah diperdagangkan di bawah 1 triliun dolar ya. Dan ini sangat menakutkan guys, menakutkan. Tapi ya itu dia, namanya juga kripto ya. Kripto itu ya sebenarnya bonusnya tuh cuan ya. Tapi yang pastinya itu bikin bangkrut atau rugi. Aduh, jadi bersabar aja ya yang bermain kripto ya. Ya mau gimana pun apa ya namanya orang-orang yang sebenarnya kalau kalian yang masih pemula jangan pernah berharap bahwa bermain kripto tuh membuat kita cuan sesaat. Enggak guys. Kalau misalkan kalian cuan ya itu udah bersyukur banget, itu udah kayak kalian harus udah sujud syukur lah bahasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian juga nggak rugi atau nggak bangkrut itu juga harus kalian syukuri juga gitu. Karena kenapa? Kalau bermain dalam dunia kripto itu ya memang bangkrut atau rugi itu udah hal yang wajar, udah itu aja intinya. Dan pastinya gue harap kalian mental kalian masih tetap stabil ya, masih bisa ketawa ke TV kayak gue gitu kan. Ya. Oke, nah di sini kita masuk ke poin intinya. Oke, penyebabnya apa gitu kan. Nah, di sini gue mau ambil data yang di-share oleh si Capo ya. Di sini juga sangat menarik bahwa sebenarnya kenapa gue juga share di Instagram gue bilang bahwa sebenarnya data yang kita terima atau kumpulkan itu kebanyakan memang para para trader itu banyak atau para trader atau para retail juga sebenarnya banyak yang menahan di angka 19.500 karena kalau misalkan kalian kemarin melihat ya 19.500 sampai 20.500 di situ kan dia bermain terus ya. Ada orang yang menahan, ada orang yang mau membeli di harga itu terus gitu kan. Yang bermain dan mereka nggak mau lepas ke itu. Nah, ketika harga anjlok menuju ke 18.700, nah inilah yang membuat orang tuh panik. Makanya panik selling. Dan pertanyaannya, apa gerangan yang membuat orang ini membuat
menjual Bitcoinnya mereka? Kan itu yang kita mau cari tahu ya. Ya nggak sih? Nah, ternyata di sini juga dijelaskan with retail investor selling ya. The entity had spent several days shocking of the liquidity. Jadi maksudnya itu kayak apa ya? Jadi ini tuh sesuatu yang menjual ini tuh kemarin itu adalah retail guys sebenarnya. Nah, pertanyaannya yang tadi kita mau tanyakan lagi yaitu kenapa mereka retail ini menjual Bitcoinnya? Itu dia kan. Nah, jawabannya ternyata yang kita dapatkan adalah ini guys. Jadi ada satu perusahaan di Rusia yang namanya Gazprom ya. Nah, ternyata si Gazprom ini dia memutuskan atau nge-shoot down ya aliran gas ini menuju ke Eropa. Nah, lah apa hubungannya gas dengan Bitcoin bang gitu kan? Pertanyaannya simpel banget kan. Nah, yang jadi kalian harus tahu adalah gitu. Dalam dunia perkripto atau dimanapun suatu investasi, apabila ada satu negara yang mereka bakalan ngedrop atau ekonominya rendah dan itu juga menjadi landasan ekonomi atau kiblatnya ekonomi, itu juga bakalan bisa mempengaruhi kondisi market gitu kan. Karena ada satu negara yang terkena kondusi atau kejadian misalkan kayak kemarin Ukraina dan Rusia yang perang segala macam, itu kan imbasnya ke kripto juga padahal cuman satu atau dua negara gitu kan. Nah, ini juga sama dengan ada negara Eropa, maksudnya di Eropa. Jadi si Gazprom ini memutuskan untuk tidak mengalirkan gas ke sana gitu kan. Makanya disebut Nord Stream 1 ya. Jadi memutuskan. Nah, terus kenapa? Apa hubungannya, Bang? Jadi di Eropa itu beberapa ke depan itu bakalan terjadi musim dingin, guys. Nah, ternyata di saat mereka musim dingin, mereka butuh yang namanya penghangat. Kalau misalkan di Indonesia tuh kayaknya nggak butuh karena memang kondisinya ya udah anget-anget, paling kita nyalain AC gitu kan. Udah gitu-gitu doang. Nah, tapi kalau di sana musim dingin di Eropa sana, mereka tuh harus membutuhkan yang namanya penghangat dan penghangat ini itu memakai gas. Oke, paham sampai sini? Nah, kenapa retail ini menjual? Karena mereka mau ambil buy cash duitnya mereka untuk save money-nya mereka agar bisa mereka ketika harga gas naik ataupun misalkan ambil opsinya yang listrik deh gitu kan. Kalau misalkan listrik ini juga ikutan naik harganya, otomatis mereka harus pakai apa? Ya mereka harus pakai buy cash, guys. Uang cash. Makanya mereka save money-nya mereka gitu kan. Nggak make Bitcoin. Karena kan sekarang pembayaran Bitcoin juga masih terbatas. Seperti itu. Ya, semoga rada-rada paham. Maksudnya kita sedikit ada apa ya bahasanya tuh mungkin sedikit alurnya tuh lebih masuk gitu. Oh, ternyata penyebabnya ini gitu kan. Iya, kalau misalkan gitu, misalkan Indonesia berpengaruh, negara berpengaruh segala macam, ekonominya bla bla segala macam. Ketika Indonesia bermasalah, otomatis ekonomi negara pun itu juga bakalan bisa ikut bermasalah. Tapi sayangnya Indonesia kan masih negara berkembang ya. Gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi alasan retail menjual karena mereka kebanyakan mungkin retailnya juga ada orang Eropa segala macam bla bla, kita nggak tahu, dan mereka mau save money dan mungkin ya mereka ngalirin dananya ke tempat yang mereka merasa aman gitu. Seperti itu aja pembahasan kita kali ini. Semoga bacotan gua bisa bermanfaat dan kalian juga udah gua warning kan di kalau misalkan kalian lihat story Instagram gue tuh di sana lumayan cukup update ya saat ini sekarang ya untuk kita semua gitu. Bang, target terakhir up berapa? 17.500-an sekitar situ. Nih gue baru dapat nih. 17.500, kalau misalkan memang loss abis itu dia baru naik ke 18.600 atau 19.500, abis itu dibanting lagi menuju ke bawah. Ya intinya pergerakan market malam ini kayaknya rada-rada was-was sampai besok pagi, ya besok siang lah ya. Coba kita lihat lagi. Nanti besok gue bakalan updatein ke kalian. Oke, sebelum kalian close videonya, tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya karena untuk support gue ya menuju ke 25.000 subscriber. Dan gue bakalan bagi-bagi duit 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Masing-masing bakalan dapetin 1 juta rupiah. Oke, syaratnya gampang banget. Kalian tinggal subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Simpel banget. Dan sebelum gue close,
Titip salam dulu sama keluarga kalian dari gua Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.